Harga emas anjlok, tapi harga kebutuhan sehari-hari justru terus bikin banyak orang mengernyitkan dahi. Di saat sebagian orang panik melihat nilai aset turun, ada masalah lain yang diam-diam jauh lebih dekat dengan kehidupan kita, yaitu isi dompet yang semakin cepat terkuras hanya untuk membeli kebutuhan dasar. Agustus 2026 bisa menjadi bulan yang menguji banyak rumah tangga, bukan karena satu kejadian besar yang tiba-tiba menghantam, tapi karena tekanan kecil yang datang bersamaan, mulai dari harga pangan, energi, biaya hidup, sampai ketidakpastian ekonomi global. Dan yang menarik, banyak orang masih sibuk mencari cara cepat untuk kaya, padahal tantangan sebenarnya adalah bagaimana bertahan ketika uang yang kita punya perlahan kehilangan daya beli. Karena dalam dunia ekonomi, bukan hanya soal berapa banyak uang yang masuk, tapi seberapa kuat uang itu bertahan menghadapi perubahan zaman. Di video ini, kita akan membahas 5 strategi yang mungkin terdengar sederhana, bahkan dianggap remeh, tapi justru bisa menjadi pembeda antara orang yang hanya ikut panik dengan orang yang tetap punya kendali saat kondisi ekonomi makin sulit. Kita sering diajarkan bahwa emas adalah simbol keamanan. Banyak orang membeli emas karena percaya aset ini bisa menjadi pelindung ketika ekonomi tidak stabil. Dan memang selama puluhan tahun, emas sering dianggap sebagai tempat berlindung ketika terjadi krisis. Tapi masalahnya, banyak orang lupa satu hal penting, emas bukanlah jaminan bahwa hidup akan selalu aman. Harga emas bisa naik, bisa turun, bisa terkoreksi mengikuti kondisi pasar global, suku bunga, kekuatan dolar, dan sentimen investor. Ketika harga emas turun, sebagian orang langsung berpikir bahwa dunia sudah baik-baik saja. Padahal, realitanya tidak sesederhana itu. Turunnya harga emas tidak otomatis membuat harga beras turun, tidak otomatis membuat harga cabai murah, tidak otomatis membuat tagihan listrik dan kebutuhan rumah tangga menjadi lebih ringan. Inilah kesalahan yang sering terjadi. Kita terlalu fokus melihat satu indikator, lalu menganggap seluruh ekonomi sedang baik atau buruk. Padahal ekonomi itu seperti tubuh manusia, satu bagian bisa terlihat sehat, sementara bagian lain sedang mengalami masalah. Masalah yang lebih nyata bagi masyarakat bukan hanya tentang harga aset di layar investasi, tapi harga yang terlihat ketika kita berdiri di depan kasir. Harga sembako memiliki hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ketika harga beras naik, ketika minyak goreng semakin mahal, ketika telur, gula, atau bahan pokok lainnya mengalami tekanan, dampaknya langsung terasa sampai ke meja makan keluarga. Dan yang sering tidak disadari, kenaikan harga kecil yang terjadi terus-menerus bisa lebih berbahaya daripada kenaikan besar yang hanya sekali, karena perlahan masyarakat mulai mengubah kebiasaan, mulai mengurangi belanja, mengganti kualitas makanan, menunda kebutuhan, bahkan menggunakan utang untuk menutup pengeluaran harian. Sebuah kondisi yang terlihat normal dari luar, tapi sebenarnya menunjukkan tekanan ekonomi yang semakin dalam. Lalu pertanyaannya, kalau situasi seperti ini terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya bisa menunggu pemerintah, menunggu ekonomi global membaik, atau berharap harga kembali normal? Tentu tidak, karena dalam sejarah, orang yang mampu bertahan bukan selalu orang yang memiliki uang paling banyak, tetapi orang yang paling cepat beradaptasi. Strategi pertama adalah berhenti menjadi konsumen yang pasif. Banyak orang merasa tidak punya kendali karena harga ditentukan pasar. Memang benar kita tidak bisa mengatur harga dunia, tapi kita masih bisa mengatur cara kita menggunakan uang. Mulai dari mengevaluasi pengeluaran yang tidak memberikan nilai nyata, mengurangi kebiasaan membeli karena gengsi, dan lebih sadar membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kedengarannya sederhana, tapi justru banyak orang gagal di bagian paling dasar ini. Mereka ingin menghadapi krisis besar, tapi masih sulit mengendalikan kebiasaan kecil. Strategi kedua adalah membangun cadangan kebutuhan, bukan hanya cadangan uang. Banyak orang berpikir persiapan ekonomi hanya berarti menyimpan uang tunai. Padahal ketika harga naik, uang yang sama bisa membeli lebih sedikit barang. Karena itu, memiliki persediaan kebutuhan tertentu dalam jumlah wajar bisa menjadi bentuk perlindungan. Bukan berarti menimbun secara berlebihan sampai merugikan orang lain, tetapi lebih kepada memiliki perencanaan. Beberapa kebutuhan rumah tangga yang sering digunakan bisa disiapkan lebih awal ketika harga masih relatif stabil. Karena dalam kondisi ekonomi tidak pasti, orang yang memiliki rencana biasanya tidak mudah terburu-buru mengambil keputusan saat tekanan datang. Strategi ketiga adalah memperkuat kemampuan menghasilkan uang tambahan. Ini bagian yang sering dianggap klise, tapi justru semakin penting. Dunia kerja berubah sangat cepat. Satu sumber penghasilan bisa menjadi risiko besar ketika terjadi masalah ekonomi.
Karena itu, memiliki kemampuan tambahan seperti menjual produk, membuka jasa kecil, membuat konten, belajar keterampilan digital, atau memanfaatkan peluang yang ada di sekitar bisa menjadi pengaman ketika kondisi berubah. Banyak orang menunggu sampai keadaan sulit baru mulai mencari solusi. Padahal, waktu terbaik membangun kemampuan tambahan adalah ketika kondisi masih relatif aman. Strategi keempat adalah memahami aset dengan lebih realistis. Banyak orang membeli aset karena ikut tren, bukan karena memahami fungsinya. Ketika harga naik, semua merasa pintar. Tapi ketika harga turun, banyak yang panik. Masalahnya bukan pada asetnya, tetapi pada cara berpikirnya. Emas, saham, properti, atau instrumen investasi lainnya memiliki risiko masing-masing. Tidak ada aset yang selalu naik tanpa penurunan. Yang penting adalah memahami tujuan, risiko, dan bagaimana aset tersebut cocok dengan kondisi keuangan kita. Jangan sampai kita mengejar perlindungan, tapi justru membeli sesuatu yang tidak kita pahami. Strategi kelima adalah menjaga mental dan informasi. Ini mungkin terdengar paling sederhana, tapi sering menjadi faktor yang menentukan. Dalam kondisi ekonomi sulit, kepanikan bisa menjadi musuh terbesar. Banyak keputusan buruk lahir bukan karena kurang informasi, tapi karena terlalu banyak informasi yang membuat orang takut. Setiap hari ada berita krisis, ancaman ekonomi, harga naik, pasar turun. Kalau kita menyerap semuanya tanpa berpikir kritis, kita bisa kehilangan kemampuan mengambil keputusan dengan tenang. Kita perlu belajar membedakan antara informasi yang berguna dan sekadar ketakutan yang dijual sebagai berita. Karena pada akhirnya, ekonomi bukan hanya permainan angka. Ekonomi adalah tentang manusia, tentang bagaimana keluarga bertahan, bagaimana seseorang mengatur pilihan, dan bagaimana masyarakat menghadapi perubahan. Harga emas bisa naik atau turun, pasar bisa berubah, kebijakan bisa berganti, tapi kemampuan untuk beradaptasi, mengelola uang, dan berpikir jernih adalah aset yang tidak mudah hilang. Agustus 2026 mungkin bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap. Karena dalam kondisi penuh ketidakpastian, kemenangan bukan selalu milik mereka yang memiliki segalanya, tapi mereka yang mampu menjaga apa yang sudah dimiliki. Jadi jangan hanya melihat krisis sebagai ancaman, lihat juga sebagai pengingat bahwa kita perlu lebih sadar, lebih disiplin, dan lebih mandiri secara finansial. Kalau menurut kalian informasi seperti ini penting, jangan lupa bantu channel ini dengan like, share ke orang terdekat, dan subscribe. Karena semakin banyak kita memahami cara kerja ekonomi, semakin kecil kemungkinan kita menjadi korban dari perubahan yang sebenarnya bisa kita antisipasi. Tetap belajar, tetap tenang, dan jangan biarkan ketakutan mengendalikan keputusan kita.